Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mediani, NIM 2030203121. Ayat muhkam adalah ayat-ayat yang memiliki arti yang pasti dan tidak samar-samar. Artinya, pemahaman ayat muhkam adalah pemahaman yang tidak meragukan. Contoh ayat muhkam ialah Al-Baqarah ayat 275 dan Al-Hujurat ayat 13. Ayat mutasyabihat juga disebut sebagai ayat yang samar-samar. Biasanya ayat mutasyabihat sering berkaitan dengan sifat Allah, di mana kita tidak bisa memahami hal tersebut secara literal dan mentah, karena jika dimaknai secara literal akan memberikan kesan bahwa Allah memiliki kekurangan yang sama dengan makhluknya. Contoh ayat mutasyabihat yaitu ayat At-Toha ayat 5 dan Al-Baqarah ayat 115. Istilah fawati aswar terdiri dari dua kata, yaitu fawati dan aswar. Fawati merupakan jamak dari fatihah yang berarti pembuka, sedangkan aswar adalah jamak dari surah yang terdiri dari surah, dan aswar bermakna surah-surah. Dengan demikian, istilah fawati aswar secara berfaedah berarti pembuka surat-surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mukjizat merupakan kejadian luar biasa atau kelebihan di luar akal manusia yang tidak dimiliki oleh siapapun, karena mukjizat hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Dari segi keindahan bahasa, Al-Quran mempunyai keindahan bahasa yang tidak mungkin ditandingi oleh bahasa Arab manapun. Hal ini sudah mendapat pengakuan umum dari orang yang mengerti rasa bahasa Arab. Keindahan tersebut terdapat dalam penggunaan kata, susunan kata, dan kalimat. Dari segi pemberitaan mengenai kejadian masa lalu, yang kemungkinan terbukti kebenarannya dan sesuai dengan pemberitaan kitab suci sebelumnya. Al-Quran bercerita tentang kisah para nabi dan rasul Muhammad, yaitu tentang Nabi Adam sehingga Nabi Isa dan umat yang hidup pada masa itu. Al-Quran juga bercerita tentang Ashabul Kahfi dan Zulqarnain yang diakui kebenaran oleh para sejarah dan para ulama kitab. Tafsir ialah mengkaji makna ayat per ayat, kata per kata dari sebuah ayat yang diturunkan, mengalihkan lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajin kepada arti lain yang samar dan marjuh. Syarat-syarat musafir: yang pertama, akidah yang benar; yang kedua, melepaskan diri dari bawaan nafsu; yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran; yang keempat, mencari tafsir dari as-sunnah; yang kelima, merujuk kepada perkataan sahabat; keenam, merujuk kepada perkataan tabi'in; yang ketujuh, menguasai ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya; yang kedelapan, menguasai dasar-dasar ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran; yang kesembilan, pemahaman yang mendalam. Adab-adab musafir yaitu: yang pertama, niat baik dan tujuan yang benar; yang kedua, berakhlak mulia; yang ketiga, penerapan dan praktek nyata; yang keempat, jujur dan valid dalam munakil; yang kelima, rendah hati dan ramah;
Yang keenam, menjaga harga diri. Yang ketujuh, lantang menyampaikan kebenaran. Yang kedelapan, perangai yang luhur. Yang kesembilan, teliti dan berpikir panjang. Yang kesepuluh, mendahulukan orang yang lebih utama. Yang kesebelas, persiapan dan metode yang baik. Terjemah yaitu hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya.